Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan datangnya kiamat. Namun dalam beberapa hadis dan ayat suci Al-Quran diterangkan tentang tanda-tandanya, yaitu antara lain diutusnya Nabi Muhammad SAW, penaklukan Baitul Maqdis, melimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya sedekah, munculnya berbagai fitnah, munculnya orang yang mengaku sebagai nabi, munculnya api Hijaz, hilangnya amanah, hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan, riba merajalela, banyaknya peminum khamar dan beranggapan bahwa hal tersebut halal, berlomba-lomba menghias masjid dan berbangga-bangga dengannya, berlomba-lomba meninggikan bangunan, banyaknya pembunuhan, singkatnya waktu, banyak terjadi gempa bumi, lenyapnya orang soleh, banyaknya wanita yang berpakaian tapi telanjang, tanah Arab kembali hijau, dipenuhi tumbuhan dan sungai-sungai. Masih banyak tanda-tanda lain yang telah dinubuahkan Rasulullah SAW. Kiamat adalah kehancuran alam semesta dan isinya. Iman kepada hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman kelima. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 14. Pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 yang berbunyi, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai dengan 5. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surah Al-Waqiah ayat 4 sampai 6. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Setiap manusia harus bertanggung jawab atas segala hal yang ia perbuat semasa hidup. Ini berlaku untuk hal-hal baik maupun buruk, kecil ataupun besar. Semuanya akan mendapat balasan yang setimpal dan seadil-adilnya. Ada 4 golongan orang yang paling menyesal ketika kiamat tiba. 1. Orang yang menjual akhirnya dengan dunia orang lain. Ketika kehancuran itu tiba, ada orang yang paling menyesal di hari kiamat. Terkait hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang paling besar penyesalannya pada hari kiamat adalah pribadi yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Maksudnya di mana seseorang rela melakukan perbuatan dosa, melanggar perintah agama atau meninggalkan ibadah demi mendapatkan kekayaan, kedudukan atau kenikmatan duniawi lainnya. Kadang seseorang melakukan hal ini bukan untuk dirinya, tetapi juga untuk menyenangkan orang lain.
seperti keluarga atau teman. 2. Orang yang berkesempatan menuntut ilmu namun tidak dilakukan. Selain orang yang menjual akhirnya dengan dunia orang lain, dalam riwayat yang berbeda disebutkan pula bahwa orang yang paling menyesal ketika kiamat adalah mereka yang berkesempatan menuntut ilmu namun tidak melakukannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling menyesal kelak pada hari kiamat adalah orang yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, namun dia tidak menuntutnya, dan orang yang mengetahui suatu ilmu sehingga orang lain dapat mengambil manfaatnya, sedangkan dirinya sendiri tidak dapat mengambil manfaatnya. Hadis riwayat Ibnu Asakir dalam Nahwa Manhaj Ilmi Islami. 3. Orang yang menggambarkan keadilan dengan kata-kata dan menentang dengan tindakannya sendiri. Sementara itu Imam Ja'far Shadiq dalam Amal Al-Tusi menyebut bahwa orang yang paling menyesal ketika kiamat adalah mereka yang selalu berkata tentang keadilan namun menentangnya dengan tindakannya sendiri. Sesungguhnya orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah orang yang menggambarkan dan mengajak menegakkan keadilan dengan kata-katanya, tapi kemudian ia menentangnya dengan tindakan yang berlawanan dengan keadilan. 4. Orang yang mencari harta bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali berkata bahwa orang yang paling menyesal pada hari kiamat merupakan mereka yang mencari harta tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan harta di dunia. Sesungguhnya penyesalan terbesar pada hari kiamat adalah orang yang mencari harta bukan dalam ketaatan kepada Allah, kemudian hartanya diwarisi oleh pewarisnya yang membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya dia masuk surga lantaran kebaikannya itu. Adapun orang yang pertama yang mencari harta bukan dalam keadaan ketaatan kepada Allah bakal masuk neraka lantaran hartanya itu. Demikian hikmah 4 golongan orang yang merugi setelah kiamat. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita yang masih ada kesempatan untuk berbuat baik dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.